Bab ke-16. Seusai bercinta dengan Sally, Raditya sengaja nongkrong di balkon dengan menikmati sebatang rokok. Asap putih mengepul ke udara membentuk gulungan putih yang perlahan menghilang tertiup angin. Raditya tampak sedang melamun. Ia gelisah saat teringat akan Kamala yang tiba-tiba saja berubah total. Juga dengan Abhian yang sepertinya menyukai Kamala. Tidak. Mas Abhian tidak boleh mendekati Kamala. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Raditya menggelengkan kepalanya dengan cepat. Masih tidak rela dengan perubahan drastis yang Kamala alami, dan hal itu membuat Raditya sedikit menyesal menceraikan Kamala. Wanita yang telah membuatnya tertarik kembali itu benar-benar cantik, membuatnya terobsesi untuk mencicipi tubuhnya. Menyesal selama menikah dengannya, tak satu kali pun ia menyentuh wanita itu. Raditya mengusap-usap jemarinya di bibirnya. Pikirannya kembali membayangkan kalau saat ini Kamala ada di depannya. Mungkin sudah habis wanita itu ia lahap dengan rakus. Kamala, kenapa kau baru berubah saat kita sudah bercerai? Raditya bergumam sendiri. Argo, kenapa aku harus terus memikirkan dia? Raditya menyugar rambutnya sendiri. Ia frustasi karena bayangan wajah Kamala terus menari di kepalanya. Tapi sekarang ini ia merasa Kamala justru semakin menjauh darinya. Terbukti pandangan itu penuh kebencian saat ia melihat ke arah dirinya. Tapi bodoh amat. Apapun caranya ia harus mendapatkan Kamala biarpun hanya untuk mencicipi tubuhnya saja. Tunggu saja Kamala. Suatu saat nanti kau pasti akan menjadi milikku. Raditya berkata dengan begitu yakin. Abhian, Papa ingin mengenalkanmu pada seseorang. Ucap Tuan Adnan yang siang itu menyempatkan diri untuk mengajak Abhian makan siang. Abhian menghentikan gerakan tangannya yang sedang menyendok makanannya. Dahinya mengernyit. Pantas saja tidak biasanya ayahnya itu mengajaknya makan siang bersama. Ternyata ini toh alasannya. Siapa, Pak? Tanya Abhian melanjutkan lagi makannya. Tunggu, sebentar lagi dia pasti datang. Tuan Adnan melirik ke arah jam tangannya. Dan benar saja tak berapa lama seorang wanita dengan penampilan anggun dan elegan datang. Wanita bertubuh ramping itu berjalan dengan anggun menghampiri meja mereka. Selamat siang, Paman. Maaf aku terlambat. Gadis itu masih berdiri sebelum mendapatkan izin untuk duduk dari Tuan Adnan. Abhian mengangkat wajahnya, melihat ke arah wanita yang datang. Dahinya mengerut, sepertinya ia baru melihat wajah wanita itu. Tidak apa-apa, Vila. Paman mengerti kalau jalanan ibu kota memang sering macet. Duduklah. Paman sudah memesankan makanan untukmu. Tuan Adnan mempersilakan wanita bernama Vira itu untuk duduk di sebelah Abhian. Tangannya terangkat untuk memanggil pelayan agar makanan milik Vira segera disajikan. Ekor mata Vira tertuju pada Abhian yang belum menunjukkan reaksi apapun. Pria tampan bertampang dingin itu memang cukup menarik perhatian Vira. Wanita itu bahkan telah jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Ternyata bukan cuma cerita. Abhian benar-benar tampan dan mempunyai harisma tersendiri yang mampu membuat hati para wanita cenat-cenut dibuatnya. Seperti yang terjadi pada Vira saat ini. Abhian, kenalkan ini adalah Vira, anaknya saudara jauh keluarga kita. Tuan Adnan memperkenalkan wanita itu pada Abhian. Dengan cepat Vira mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Abhian. Meski sedikit enggan, tapi Abhian terpaksa menerima uluran tangan gadis itu. Vira, Abhian. Mereka berdua saling menyebutkan nama masing-masing. Nah, Abhian, Papa harap kau bisa berteman dengan Vira. Anaknya baik. Papa sudah mengenalnya dari kecil. Tuan Adnan menjelaskan. Abhian membeliakan kedua matanya. Jadi papanya mau menjodohkan dia dengan gadis ini. Ini di luar dari kebiasaan papanya selama ini. Hanya berteman Abhian. Papa tidak akan meminta lebih. Tapi Papa senang jika kalian bisa menjalani hubungan yang lebih dari sekedar teman. Tuan Adnan menangkap dengan cepat maksud dari tatapan Abhian padanya. Abhian hanya terdiam.
Ia tak mengatakan apapun dan hanya melanjutkan makannya. Vira sendiri menjadi salah tingkah. Pria di sampingnya ini sepertinya sedikit sulit untuk ia dekati. Tapi perempuan itu tidak menyerah. Jangan panggil aku Vira kalau tidak bisa menaklukkan mulai. Abian, batin Vira dengan senyum smirk yang tipis. Obrolan selanjutnya berlangsung dengan santai. Tetapi obrolan itu didominasi oleh Tuan Adnan dan Vira saja, sedangkan Abian hanya sesekali nimbrung. Ia lebih fokus pada ponselnya. Ia ingin mengirim pesan pada Kemala. Kau sudah makan siang? Sudah. Mas Abi sudah makan? Kalau belum, makan siang di rumah saja, Mas. Aku masak banyak nih. Aku mau, tapi sayang Papa mengajakku makan siang di luar. Nanti malam saja kita makan malam bareng. Baik, Mas. Jangan pulang telat ya. Istrimu menunggumu pulang. Pesan terakhir dari Kemala diakhiri dengan emoticon love yang membuat Abhian tersenyum tanpa sadar. Kau kenapa, Abi? Tanya Tuan Adnan dengan mengerutkan alisnya. Abhian terkejut dan segera mengangkat wajahnya lalu memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Tidak ada apa-apa, Pak. Abhian tergagap dan kembali fokus pada papanya dan Vira. Jadi bagaimana, Abi? Apa kau setuju? Abhian melongo. Ia sama sekali tidak menyimak obrolan antara papanya dan Vira tadi. Setuju apanya, Pak? Tanya Abhian bingung. Setuju untuk makan malam bersama Vira nanti malam. Jelas Tuan Adnan. Apa? Abhian terkejut. Ia sudah janjian dengan Kemala nanti malam. Tentu saja ia tak mungkin mengadakan janji lagi dengan orang lain. Ayolah, Abi. Nanti malam Vira ulang tahun dan ia ingin merayakannya denganmu. Desak Tuan Adnan. Kenapa harus denganku? Sebelah alis Abhian terangkat sedikit kesal. Abhian, Papa tidak pernah mengajarimu untuk tidak sopan seperti itu. Hanya makan malam apa susahnya? Toh Vira tidak meminta sesuatu yang sulit bukan? Cecar Tuan Adnan dengan wajah yang sedikit masam. Masalahnya aku. Tidak ada penolakan. Papa ingin kamu temanin Vira makan malam. Titik. Inilah yang membuat Abhian menjaga jarak dengan ayahnya akhir-akhir ini. Seringkali ayahnya memaksakan kehendak yang sama sekali bertentangan dengan keinginannya. Padahal dulu ayahnya tidak pernah memaksakan sesuatu yang ia tidak suka. Abhian rindu dengan sosok ayahnya yang dulu. Abhian menghela napasnya sesaat. Ia menatap jengah pada Vira yang tengah menundukkan kepalanya. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya terlihat merasa bersalah. Maafkan aku, permintaanku ini mungkin sedikit berlebihan. Kalau Mas Abhian tidak bersedia, aku pun tidak akan memaksa. Aku akan merayakan ulang tahunku sendiri saja. Lirih Vira dengan wajah sedih. Tuan Adnan menatap sendu wajah Vira. Ia mencoba menghibur gadis itu. Jangan khawatir, Abhian pasti datang kok. Benar kan Abhian? Tuan Adnan mengalihkan pandangannya pada Abhian yang masih membisu. Tatapan penuh intimidasi yang membuat Abhian memutar bola matanya dengan jengah. Abhian tidak menjawab, hanya anggukan pelan yang ia tunjukkan di hadapan Tuan Adnan. Pria parubaya itu pun tersenyum senang. Bukan apa-apa, akhir-akhir ini ia memang terobsesi untuk menikahkan Abhian secepatnya. Raditya sudah mau menikah lagi dan ia tidak ingin Abhian kalasta lagi oleh adik tirinya itu. Maka dari itu Tuan Adnan memutar otak dan mencarikan beberapa kandidat untuk menjadi calon istri Abhian dan salah satunya adalah Vira. Anak gadis dari salah satu kerabat jauh dirinya. Mas Abi, Jeti kan makan malam di rumah. Pesan dari Kemala datang lagi. Abhian mengembuskan napasnya ke udara. Merasa kesal karena sebentar lagi ia harus datang ke restoran tempatnya makan malam dengan Vira. Ia sebenarnya enggan tapi tidak enak dengan ayahnya. Tunggu sebentar, aku ada sedikit urusan mendadak. Tunggu aku pulang. Abhian membalas pesan dari Kemala dengan perasaan bersalah. Tak ada balasan lagi dari gadis itu.
Abhian melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir pukul 7 dan ia harus segera pergi ke restoran tempat dia dan Vira janjian. Abhian segera menyambar kunci mobilnya. Ia memakai jasnya dan membawa tas kerjanya sekalian. Rencananya setelah selesai makan malam, ia akan segera pulang ke rumah untuk menemui Kemala. Tiba di restoran. Ternyata Vira sudah menunggunya. Wanita itu tampil anggun dengan gaun berwarna pink yang tampak serasi dengan kulitnya yang putih. Gadis itu berdiri saat Abhian datang menghampirinya. Wajahnya langsung berseri dan mempersilakan Abhian untuk duduk. "Mas Abi mau makan apa? Biar aku pesankan." Suara Vira terdengar merdu di telinga. Sikapnya menandakan kalau dia memang berasal dari keluarga berada yang sudah terbiasa dengan sopan santun dan keanggunan. "Tidak usah, aku mau segelas cappuccino saja. Aku masih belum lapar." Abhian menolak tawaran dari Vira. Gadis itu sedikit merengut. Ia sepertinya kecewa dengan penolakan Abhian. "Mas, hari ini ulang tahunku. Masa aku hanya makan sendirian? Akan susah bagiku untuk menelan makanan ini kalau aku hanya makan sendiri." Setengah memaksa Vira tetap mengajak Abhian makan. Abhian lagi-lagi menghela napasnya. Ia sengaja tidak mau makan karena ingin memakan masakan Kemala nanti. Tapi saat ini sepertinya ia menjadi tidak enak untuk menolak ajakan Vira. Ia pun membiarkan Vira memesan makanan untuknya. Tetapi yang ia hanya memakannya sedikit dan itu yang membuat Vira sedikit tidak puas. "Mas Abhian beneran belum lapar ya mas?" tanya Vira. Abhian mengelap bibirnya dan menyudahi makannya karena memang tidak ingin membuat perutnya terlalu kenyang. "Maaf Vira, aku memang belum terlalu lapar." Abhian melirik ke arah jam tangannya. Sudah jam 8 lewat. Kemala pasti sudah menunggunya. Raut wajah Abhian pun jadi gelisah. Ia ingin segera pergi dari situ. Tetapi Vira masih tetap santai menikmati makan malamnya. Abhian menunggu untuk sesaat tetapi ia tak bisa lagi menunggu terlalu lama. Ia harus segera pulang agar tidak sampai membuat Kemala menunggu terlalu lama. "Vira, maafkan aku karena tidak bisa menunggumu selesai makan. Aku harus segera pulang karena ada urusan. Selamat ulang tahun Vira dan terima kasih atas makan malam ini." Abhian memanggil pelayan dan menanyakan bil makanan mereka. Walaupun Vira yang mengundangnya makan malam, tapi pantang baginya untuk menerima pemberian dari wanita, terutama wanita asing seperti Vira. "Mas, biar aku saja yang bayar." Vira mencegah Abhian yang mengeluarkan kartu dari dalam dompetnya. Tak dapat ditutupi kalau Vira merasa kecewa dengan keputusan Abhian yang meninggalkan begitu saja acara makan malam ini. Padahal biasanya ada banyak pria yang mengantri untuk mengajaknya makan malam. Tapi baru kali ini Vira mengalami penolakan. "Tidak apa-apa Vira. Sekali lagi aku minta maaf karena harus buru-buru pergi." Abhian bangkit setelah pelayan restoran menyerahkan kartunya lagi. "Mas, bisakah kita bertemu lagi setelah ini?" Vira terlihat sangat berharap agar hubungan mereka tidak hanya berlaku sampai di sini. Abhian terdiam untuk sesaat. Mau menolak secara tegas tapi Abhian masih memiliki sedikit empati dan hati nurani. "Kita lihat saja nanti," ucapnya sembari berlalu pergi. Vira menghentakkan kakinya dengan marah saat Abhian meninggalkannya seorang diri di sini. Masih banyak rencana yang tadinya sudah ia susun rapi, tapi ternyata harus berakhir berantakan karena kepergian Abhian. Sial, aku tidak percaya kalau ia sama tidak tertarik padaku. Memangnya kurang cantik apa aku? Vira mendengkus kesal. Harga dirinya terkoyak dan ia semakin berambisi untuk membuat Abhian takluk di kakinya. Abhian membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia ingin segera sampai di apartemennya. Jam 9 kurang ia baru sampai di apartemennya. "Kemala!" Abhian langsung memanggil nama Kemala karena ruangan terasa sepi. Tak ada Kemala di meja makan, pun Kemala tidak menyambutnya seperti biasa. Abhian buru-buru melepas sepatunya dan menggantinya dengan sandal rumah.
Matanya langsung tertuju ke arah sofa di depan TV yang menyala tanpa suara. Ternyata gadis itu sedang tertidur di sofa. Abhiyan menghampirinya, memperhatikan sosok imut yang tertidur pulas. Saking pulsanya Kemala sampai tidak sadar kalau dirinya sudah pulang. Abhiyan memperhatikan wajah Kemala dengan seksama. Dia memang cantik. Kecantikannya sekilas tampak biasa, tetapi semakin diperhatikan maka kecantikannya akan semakin terlihat dan membuat candu. Mungkin itu yang membuat lambat laun cinta tumbuh di hati Abhiyan. Kemala, bangunlah. Aku sudah pulang. Abhiyan menepuk pelan pipi Kemala yang sekarang menjadi sedikit lebih berisi. Kemala membuka matanya dan menatap kirim pada lelaki yang kini duduk di samping dirinya. Mas Abi. Kemala melihat ke arah jam dinding. Maaf kalau aku datang terlambat. Ada sedikit urusan yang harus aku selesaikan. Tidak apa-apa, Mas. Aku hangatkan lagi makanannya. Kemala bangun dari tidurnya. Tidak usah. Kemala, kita makan sekarang saja ya. Aku sudah lapar. Abhiyan menarik tangan Kemala yang ingin pergi ke dapur. Tapi makanannya sudah dingin, Mas. Kemala menatap wajah Abhiyan dengan lembut. Tidak apa-apa. Semuanya salahku. Aku terlambat pulang ke rumah. Ayo kita makan sekarang. Ajak Abhiyan merengkuh pinggang Kemala dan mengajaknya pergi ke ruang makan. Kemala mengerutkan keningnya mendapat perlakuan lembut dari Abhiyan. Tapi ia sangat senang karena semakin hari Abhiyan semakin bertambah sayang padanya. Enak, Mas. Tanya Kemala yang melihat Abhiyan makan dengan lahap. Selalu enak. Apapun yang kau masak aku selalu suka. Abhiyan mengacungkan dia jempolnya. Kemala tersenyum bahagia. Dia senang karena masakannya sesuai dengan selera suaminya. Selesai makan, Abhiyan membantu Kemala membereskan piring kotor dan membawanya ke dapur. Mas, tidak usah biar aku saja yang beresin. Tidak apa-apa. Aku bantu sebentar. Sahut Abhiyan yang menaruh piring kotor si dalam wastafel. Tapi kesempatan itu malah dimanfaatkan Abhiyan untuk mengurung Kemala di antar tangannya yang bertumpu pada meja wastafel. Mas Abi mau apa? Kemala terkejut saat ia membalikkan badannya. Sehabis makan sebaiknya kita berolahraga dulu. Abhiyan tersenyum penuh arti. Malam-malam begini. Tanya Kemala dengan wajah polos. Olahraga itu lebih bagus dilakukan malam hari, Kemala. Abhiyan mencubit pipi Kemala dengan gemas. Oh, begitu. Kemala manggut-manggut. Kalau begitu ayo kita olahraga, Mas. Kemala terlihat bersemangat. Kau siap? Abhiyan menarik pinggang Kemala dan mendaratkan satu kecupan di bibirnya yang sensual. Bersambung.